Celeng versus Banteng ini awal-awal saya kira sebuah drama ya yang dipertontonkan oleh kader PDI Perjuangan yang memang diawali dengan semacam konflik dan kemudian bisa menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan mendorong Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presidennya PDI Perjuangan. Tapi setelah saya membaca lagi pemberitaan media massa, nampaknya memang keras ini Mas Bambang Pacul bicara tentang Celeng versus Banteng. Nah ini sih menurut saya tidak bisa dianggap remeh konflik ini. Mas Ganjar harus turun tangan meredam ini gitu ya. Otherwise dia bisa bisa negatif citranya nanti di mata Ibu Mega. Jadi dia harus turun menenangkan barisan Celeng ini untuk tidak mengganggu Banteng. Gesekan di internal PDI Perjuangan mulai tampak di publik. Hal itu setelah muncul istilah Banteng versus Celeng. Dalam hal ini Celeng diperuntukkan bagi kader yang tidak taat atau tidak tunduk dengan arahan dan peraturan partai. Munculnya istilah Celeng setelah adanya deklarasi dukungan kelompok relawan Seknas Ganjar Indonesia kepada Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Padahal PDIP sudah mengeluarkan surat larangan bagi semua kadernya agar tidak berbicara perihal Capres atau Cawapres 2024. Dilansir dari FIFA, internal PDI Perjuangan menghangat menuju pemilu presiden atau Pilpres 2024 karena muncul polemik Banteng versus Celeng. Istilah Celeng ini mencuat karena ada kader yang keluar barisan lantaran sudah getol aktif dukung capres tertentu. Terkait itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo menyampaikan partai sudah mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisan agar tidak membuat kegaduhan politik yang tidak penting. Ia bilang kegaduhan itu dengan melakukan deklarasi capres tanpa instruksi partai. Arief mengingatkan PDIP punya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang diamanatkan untuk menentukan urusan capres. Karena Kongres Partai sudah jelas mengamanatkan kepada Ketua Umum Partai Bu Mega yang diatur dalam ADART sebagai prerogatif beliau menyangkut soal Capres, Cawapres, Menteri. Kata Arief dalam kabar petang TV One yang dikutip FIFA pada Jumat 15 Oktober 2021 lalu. Dia menekan sebagai pimpinan, Megawati akan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, pengurus DPP, hingga kader. Namun, ia mengatakan kader deklarasi capres bukan momentum yang tepat. Ia menyebut instruksi partai tegas agar menguatkan kelembagaan dan pengorganisasian sampai tingkat DPC untuk persiapan pemilu serentak 2024 mendatang. Saya kira sadar bahwa setiap kita kader Banteng, kader partai baik itu pengurus, anggota, simpatisan partai, maka tegak lurus terhadap perintah partai. Banteng itu tertib dalam satu barisan, dalam satu organisasi, jelas Arief. Menurutnya menyangkut figur yang didukung sebagai capres biarlah menjadi urusan DPP PDIP yang ditentukan Megawati. Terkait sanksi terhadap kader, Arief bilang DPP belum membahasnya. Dia menegaskan PDIP tak merasa terancam dengan kemunculan barisan Celeng. Ia mengingatkan sebagai parpol pendukung pemerintah, kader mesti bisa menjaga sikap di tengah banyak persoalan negara. Tetapi kita justru mengingatkan hati-hati hari ini. Pemerintah itu harus diringankan bebannya, sebutnya. Lantas terkait hebohnya nama Celeng, Arief menjawab santai. Menurut dia istilah itu sudah ada sejak lama dan diketahui internal PDIP di Jawa. Itu kalau orang PDI Perjuangan, terutama yang di Jawa itu sesuatu yang biasa. Istilah yang sejak dulu selalu digunakan. Jadi kalau yang tertib itu ya Banteng, kalau yang tidak tertib itu Celeng. Itu biasa saja, jelasnya. Arief menyampaikan saat ini situasi berbeda karena menuju Pilpres 2024 sehingga dinamika dan tensinya cukup tinggi. Hal tersebut menurutnya yang membuat istilah Celeng jadi heboh. Sebenarnya istilah lama itu. Di keluarga besar PDI Perjuangan itu paham dengan istilah Banteng apa dan non-Banteng apa. Sebutannya bisa macam-macam, tuturnya. Internal PDIP disorot belakangan karena mencuatnya polemik Banteng versus Celeng dalam urusan dukungan capres. Istilah Celeng muncul sebagai sebutan untuk kader PDIP yang keluar dari aturan partai.
Dalam polemik ini, kader yang keluar dari aturan partai itu menamakan Barisan Celeng Berjuang. Mereka juga punya logo yakni berupa celeng taring putih sebagai simbol perlawanannya. Penegasan celeng itu juga disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul Wuryanto. Ia bahkan menyebut celeng adalah kader partai yang mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal Capres 2024. Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng, ujar Bambang pada Sabtu 9 Oktober 2021 lalu. Secara terpisah diberitakan oleh Tempo.co Jakarta, dosen politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai polemik banteng versus celeng menunjukkan fenomena paranoid elit PDIP menyikapi aspirasi dan perbedaan di internal partai. Ujang mengatakan polemik ini justru bisa merugikan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri ini. Kasus ini bisa jadi bumerang bagi PDIP sekaligus menguntungkan Ganjar, kata Ujang ketika dihubungi pada Kamis 14 Oktober 2021 lalu. Ujang mengatakan figur yang terkesan ditekan biasanya justru akan mendapat simpati publik. Hal serupa dinilainya bisa terjadi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Istilah banteng versus celeng itu mencuat setelah deklarasi dukungan kelompok relawan Seknas Ganjar Indonesia kepada Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo Albertus Sumbogo mengetuai kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan tersebut. Kepada wartawan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto lantas menyebut kader yang deklarasi pencapresan itu ibarat banteng yang keluar barisan, sehingga bisa disebut celeng atau babi hutan. Ujang juga menilai terlalu keras dan berlebihan jika kader-kader PDIP yang deklarasi mendukung Ganjar disebut sebagai celeng. Menurut dia, sebutan yang menyamakan manusia dengan binatang itu bisa masuk kategori penghinaan. Ia juga menilai hal tersebut menandakan benih-benih perpecahan di internal partai banteng. Indikasi sudah ada yang berani menyampaikan aspirasi untuk dukung Ganjar, dan PDIP juga sangat tegas melarang ikut deklarasi-deklarasi itu, ujar Ujang. Ujang berpendapat PDIP semestinya lebih santai merespon aspirasi dari para pendukung Ganjar Pranowo. Toh kata dia, partai benteng itu memiliki mekanisme dan sistem untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, lanjutnya, Ganjar juga merupakan kader PDIP. Perlu keterbukaan di PDIP untuk menjaga demokratisasi di internal dan agar kader tidak kecewa, ujar Ujang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno punya pandangan yang senada. Ia berpendapat polemik banteng versus celeng ini konflik di antara elit partai dan suara akar rumput. Adi menilai ini menjadi paradoks sebab partai mestinya menyerap aspirasi dari bawah. Adi mengatakan partai mestinya langsung menegur atau menjatuhkan sanksi kepada kader yang tak tertib ketimbang memberi julukan celeng. Bagi internal PDIP mungkin ini alarm supaya kader tertib barisan, tapi bagi yang melihat dari jauh sebutan celeng itu terkesan tidak manusiawi, kata Adi ketika dihubungi pada Kamis 14 Oktober 2021 lalu. Albertus Sumbogo enggan berkomentar ihwal polemik banteng versus celeng ini. Sempat mengangkat panggilan telepon, Albertus hanya mengatakan baru akan memberikan pernyataan sekitar akhir pekan ini. Bambang Wuryanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun juga belum merespon pertanyaan Tempo. Namun sebelumnya, PDI Perjuangan beberapa kali mewanti-wanti kadernya untuk tak bicara ihwal pencapresan. Lewat surat tertanggal 11 Agustus 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melarang kadernya bicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Kader yang melanggar tersebut bakal diberi sanksi disiplin. Lalu pada 21 September lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengingatkan kadernya untuk tak mengikuti deklarasi calon presiden 2024 sebelum ada penetapan dari partai.
Hasto mengatakan setiap kader PDIP mesti disiplin mengikuti aturan organisasi Partai Banteng. Manakala ada anggota partai PDIP yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi, kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.